Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di segmen podcast Om Siap Merdeka. Merdeka. Saya Dadang Metro akan membahas informasi yang datang dari pusat dan dari rakyat. Kali ini bersama Ketua DPC jadi Perjuangan Kabupaten Subang, Kang Maman Yudya. Selamat sore, Kang Maman Yudya. Selamat sore, Pak Dadang. Saya sering nih bersama Ketua nih datang untuk melakukan podcast karena seiring dengan perjalanan isu-isu yang terjadi di internal PDI Perjuangan. Ya. Nah, terutama di hari ini, di hari Jumat, ya, ada acara yang di Hotel Nalendra yang disebut-sebut acara itu adalah sosialisasi. Sosialisasi. Ternyata ada sebuah Ya. muncul nih pengumuman tentang kepengurusan DPC PDI Perjuangan yang baru. Nah ini tahu nggak ini ketua ini? Ya, Pak Dadang, saya tidak mendapat pemberitahuan atau undangan resmi atau tidak resmi dari Saudara Ine yang mengadakan acara sosialisasi perundangan, yang di dalamnya ada di antaranya agenda pemberitahuan pergantian DPC. Sehingga acara itu saya tidak tahu menau. Bahkan saya tahu dari beberapa PAC yang sudah hadir di sana menanyakan apakah Bapak tidak diundang, tidak datang. Saya bilang saya tidak, ada apa? Itu katanya tadi Pak Beni memberitahukan DPC PDI Subang diganti oleh Saudara Kosim. Oh, ketuanya tadi yang diumumkan adalah Saudara Kosim. Saudara Kosim. Itu seharusnya pemberitahuan itu harus dibekali dengan SK DPP partai. Fisiknya ya? Fisiknya harus ada. SK, sebab SK yang sekarang itu menggantikan SK DPP yang sudah habis. Artinya harus ada dengan SK lagi. Baru itu legal, formal. Ya. Kalau tidak, ya itu ilegal. Tidak benar itu. Jadi DPC jangan mengakui begitu saja. Kalau mengaku bahwa itu sesuatu pimpinan, kalau tidak dibarengi dengan surat resmi dari yang berwenang, ya gerombolan namanya. Dan kemudian begini, yang anehnya publik bertanya-tanya, kenapa ini PAC diundang di hotel, tidak di sekretariat nih? Bagus. PDIP kan punya sekretariat di Jalan Kais Tubun yang mewah. Kan itu, kenapa mesti pengumuman misalkan terkait masalah, ini kan sangat sakral sebetulnya. Kalau pengumuman kaitan dengan masalah aspek legalitas kepengurusan, kenapa di Nalendra, kenapa nggak di sekretariat? Apakah ada koordinasi dengan ketua sebelumnya? Begini dah, itu tanah milik Pemda, sekretariat yang dihibahkan ke kita, ke PDI Perjuangan. Yang membangunnya Maman Yudya. Coret garis merah di bawahnya. Maman Yudya, tidak ada seperak pun dari uang orang. Ayo, siapa DPRD dari dulu sampai sekarang DPRD, apalagi 1.000 perak aja Maman minta bantuan. Tidak. Maman dari uang sendiri dan uang pengumpulan hasil perjuangan Maman, usaha sendiri. Terjadilah pembuatan itu. Pernah juga direhab zaman Pak Ojang, yang direhab oleh Emas, tapi pada titik akhirnya bukan dibayar Pak Ojang, ya oleh kita. Artinya Maman juga. Nah sekarang kalau mau digantikan oleh DPD, kepengurusan tanpa pengetahuan, tanpa digantikan oleh DPD bahwa Kosim, maka DPD harus memerintahkan ke Kosim untuk mengganti uang penggantinya Maman 2 miliar kalau tidak sekarang. Bangunan itu. Kalau tidak segitu, ada bro aing. Tapi ditun dong. Kalau misalkan tadi para PAC yang lapor ke ketua dari sebuah acara tadi di Hotel Nalendra, kan gitu, itu penyampaiannya soal
struktur kepengurusan KSB, ketua sekretaris bendahara, atau hanya ketua saja? Oh, tidak. Tidak. Jadi tadi hanya disampaikan ketua DPC saja. Ketua DPC saja. Jadi sekretaris dan bendahara tidak ada. Nah, sedangkan di dalam SK DPP partai itu harus lengkap. Yaitu meliputi ketua, sekretaris dan bendahara. Apabila hanya diberi tahu ketua saja, yaitu bukan DPP partai. Bahkan tidak diperlihatkan nomor berapa. Kan gitu. Dan kemudian setelah SKB tadi ketua sekretaris bendahara diberitahukan, maka seyogyanya diikuti oleh pengangkatan para wakil ketua bidang. Kemudian selanjutnya hari apa kalau tidak sekaligus di situ adanya pelantikan, bahwa kepemimpinan itu lanjut setelah ada pelantikan. Awas. Walaupun itu sementara. Ini kan dulu di dalam Rakernas saya mengikuti tentang strukturalnya. Selain membahas masalah strategi pilkada, saya juga mengikuti tentang pergantian struktural yang sudah habis waktunya akan digantikan secara sementara dalam 1 tahun ke depan, sampai 2025 atau sebelum Kongres. Nah, di sana nanti akan ada Kongres untuk pemilihan DPC kembali. Nah, karena sekarang sangat dekat sekali dengan pilkada, makanya DPP di dalam Rakernas itu mengumumkan bahwa adanya pergantian DPP berdasarkan evaluasi. Nah, evaluasi itu untuk apa? Satu, untuk mengganti kader atau pengurus yang mengalami pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan-kesalahan yang sangat fatal lah. Misalnya di kita, di Kabupaten Subang, kebetulan adanya yang dianggap melanggar saudara sekretaris. Dan itu saudara sekretaris secara besar hati juga telah mengundurkan diri dan menyerahkan KTA. Saudara Niko itu ya? Saudara Niko itu ya? KTA kepada DPC partai, walaupun saya tidak diberitahukan itu juga. Karena itu diterima oleh saudara Japet, ada saudara Oing, ada saudara Kosim dan ada saudara Haji Eni. Artinya saya tidak tahu. Tetapi bolehlah itu dikatakan. Demikian juga saudara Rohimat, Bupati Subang, telah menyerahkan kartu anggota. Jadi orang-orang yang dianggap melanggar itu sudah secara sukarela mengundurkan diri. Jadi tetap aja tidak ada ini, tetap kondusif. Walaupun di luar seperti rame, hingar-bingar, yaitu masa mungkin saya bukan masa asli semuanya. Jadi yang memberikan SK hanya 95 siki orang, yang lainnya hanya panggilan. Nah, itu. Dan ini yang menarik nih, Ketua, bahwa pengumuman penggantian ketua DPC PDI Perjuangan ini jelang H-4 pilkada. Iya. Kan gitu. H-4 pendaftaran, jadwal pendaftaran calon atau paslon pilkada. Nah, ini kira-kira fenomena apa ini yang mungkin menurut naluri politik? Saya sih kalau meninjau dari sudut politik bahwa itu adalah upaya salah satu penggembosan suara PDIP di Subang jelang pilkada. Jadi kita juga bertanya-tanya sama ada apa ini di Subang? Toh sampai pihak internal melakukan langkah-langkah yang arahnya kepada penggembosan partai menurut saya. Sebab kalau tidak untuk penggembosan, ya tinggal keluarkan SK, calon bupatinya dikeluarkan atau diperintahkan
sesuai dengan ketentuan. Ya. Ya, berdasarkan survei, ya. kredibilitas, kapabilitas, serta isi tas. Ya. Berdasarkan itu, kajian itu. Ya. Benar nggak? Ya. Kita nggak peduli. Nggak peduli itu dalam arti apa? Jangan pura-pura bohong-bohong butuh isi tas. Jadi orang-orang di internal yang mendaftar itu harus pengamatan siapa yang memiliki isi tas. Biaya dalam ini. Ya, saya sebagai ketua partai kan tahu persis seluruh bawahan mana yang punya isi tas, mana yang sedang, mana yang tidak. Ya. Nah, sedangkan yang perlu diorbitkan oleh ketua partai jangan sampai memalukan, ya saudara Narca. Ya. Dianggap oleh saya berdasarkan kajian yang punya duit. Ya, kajian strategi di lapangan dan sebagainya. Iya. Sedangkan pengkajian mereka ini orang-orang yang selalu melewati saya, mengadakan hubungan sendiri baik dengan DPD maupun DPP tanpa saya tanpa diberitahu. Dia pengkajiannya terus saja Ating. Ya. Ini dari mana saya dalam otak saya nih? Pak Ating punya duit, bukan saya menghina, bukan. Karena Pak Ating itu dari sumbernya hanya jadi ketua koperasi di sana berapa sih hasilnya? Nah sehingga pada waktunya dipanggil oleh DPP disuruh mengadakan persyaratan uang, ya kabur lah dia. Karena nggak punya duit, memang udah punya duit, jangan menyiksa. Akhirnya Ating jadi pikiran, ya nggak? DPD pikiran, DPC pikiran, kondusif atau tidak? Kan jadi tidak, malu lah. Ya. Siapa yang malu? Ya ketua partainya. Ya. Padahal saya tidak mengorbitkan Ating. Tidak mengorbitkan Ating. Tapi Pak Narca. Atau mungkin barangkali ini ada sebuah skenario. Artinya dipicu oleh hasil kajian, ya, kajian internal DPC PDI Perjuangan, bukan seorang Maman Yudhya yang mengusung saudara Narca yang dinilai layak untuk diusung sebagai calon ya. Selera DPC. Kemudian ada selera lain di manalah kan gitu ya. Mengusung saudara Haji Ating. Nah ini imbasnya atau dampaknya terbitlah surat atau penyingkiran. Begini Pak Dada. Atau gimana ini skenario-nya? Mekanisme yang sudah ditentukan oleh partai yang lebih tinggi. Dalam hal ini DPP, DPD. Bahwa pertama DPC ditugaskan menjaring. Betul. Ya. Kemudian setelah menjaring dilakukan penyaringan di DPD. Itu mekanisme itu. Setelah penyaringan di DPD mungkin DPP. Nah, itu di situ itu aja. Nanti DPP menunggu. Dan hasil penjaringan berapa orang yang sudah kita lepas? Kalau saya mengacu kepada kepentingan diri bukan kepentingan partai ini saya tentu memaksakannya saudara adik. Sebab kalau saudara adik naik jadi calon, saya lah ganti jadi pimpinan dewan. Kan saya kedua hasilnya dari adik. Kan saya tidak. Kalau semata-mata untuk kepentingan partai, ya sudah. Walaupun saudara Narca ya, sudah penggantian saudara Narca saja. Walaupun saudara adik juga pernah ada kepentingan untuk calon, saya silakan. Tapi di sini sudah ditutup ke DPD partai. Yang mencalonkan tentu DPD atau misalnya DPP dalam hal ini Pak Trisno misalnya. Ya itu memang boleh. Boleh, saya nggak larang saudara adik. Sampai sekarang pun ada itu. Tapi kalau semata-mata saya ingin terus mencalonkan adik terus, ada apa ini Maman? Berarti kepentingan pribadi supaya dia pengganti di sana. Ini kan tidak. Saya semata-mata kepentingan partai. Kepentingan partai. Yang layak itu mencalonkan. Tidak ada yang lain. Walaupun yang lain banyak yang mau pasti. Tapi kan harus mempunyai syarat. Di antaranya syarat isi tas. Itu dah. Kembali lagi. Bukti bahwa dengan pencalonan Narca Sukanda, Maman itu semata-mata untuk membesarkan partai. Nah, apakah karena hal itu jadi adanya konsep
pergantian ketua yang tadinya Maman Yudia jadi Haji Kosim. Ya. Itu ada indikasi begitu. Iya. Ya, kalau seujurnya ada saya begitu. Karena setiap berbicara tentang Narca, saya selalu tidak mendapat kesempatan bicara di sana. Selalu tidak mendapatkan bicara. Seolah-olah yang bagus itu pendapat Saudara Japet. Bahwa Saudara Japet kan pernah mengatakan, kami bisa membawa Ibu Elita ke Jakarta, ke Bekasi. Ya. Saya bilang, bagaimana katanya Ketua DPC? Saya tidak bisa membawa Ibu Elita. Satu, Ibu Elita baru pulang dari Mekah. Ibu Elita itu siapa? Ketua Golkar. DPD Golkar. Satu, Ibu Elita baru pulang dari Mekah, tentu capek. Yang kedua, partai yang sudah mempunyai standar 20%, masa bisa dibawa-bawa dalam hati saya. Sehingga saya tidak sanggup untuk bawa itu. Ya. Saya menghargai Bu Elita ya. Tapi Japet tenang, oleh saya bisa. Sebab Ibu Elita pernah bicara, saya mau dengan PDIP asal dengan Saudara Ati. Ya silakan, saya bilang. Tapi nyata pada akhirnya, ya kalangkangnya juga nggak ikut, apalagi aslinya. Di situ saja harusnya omongan Japet itu harus tidak dianggap. Geningan kalau gede ngomong, kenyataannya gagal. Nah, gitu. Demikian juga sekarang pengertian penggantian PDIP Subang. Menurut DPD, Maman diganti oleh Kosim. Emang DPD, SK-nya dari DPD? Bukan. SK Ketua DPC itu dari DPP yang bersifat KSB. Ketua Sekretaris Bendahara. Kalau satu saja ya salah lagi. Itu salah. Diumumkan nomornya sekian terus diisi oleh para anggotanya di situ, kemudian dilakukan pelantikan. Itu yang benar. Kalau pengetahuan ketua nih seperti apa ketika habis kepengurusan ketua itu di tanggal 13 kalau nggak salah, 13 Juli. Dari 13 Juli sampai sekarang, apakah dimisioner DPC PDI Perjuangan atau masih pengelolaan atau secara formal itu demisioner. Tetapi dalam hasil Rakernas, dalam Rakernas, ini Rakernas yang mengadakan adalah pusat. Rakernas menyatakan bahwa akan diganti sementara, tetapi tidak menyatakan demisioner. Jadi masih tetap itu juga dijalankan karena harus mencari rekan nyalon itu apa sih namanya, koalisi atau apa istilah Ibu Mega itu, kerjasama ya dengan partai lain. Nah, jadi secara hak ya ketua dari seluruh Jawa Barat aja ketua-ketua yang sudah habis, tapi karena ada keterangan resmi dari Rakernas bahwa akan digantikan tapi jalan terus. Begitu di dalam Rakernas. Jadi saya kapasitas sebagai ketua DPC ya masih ada berdasarkan lisan hasil Rakernas ya. Hasil Rakernas. Jadi bukan diganti oleh DPD. Jadi DPD tidak punya hak mengganti ketua DPC. Apa sama dengan PAC diganti oleh omongan ketua DPC, tidak berhak. Ketua DPC tidak berhak mengganti ketua PAC. Demikian juga DPD tidak berhak mengganti DPP. Nah, ini supaya diberitahu kepada seluruh PAC se-Kecamatan Patok Besi bahwa SK DPC dibuat oleh DPP partai berdasarkan usul dari DPC, DPD ke sana. Sedangkan kami sudah mengadakan rapat pleno di DPD yang calon penggantinya yang akan diganti itu sekretaris. Tidak ada di sana laporan pengganti ketua DPC, nggak ada, nggak dibahas. Cuman karena kosong aja posisi sekretaris yang ditinggalkan saudara Niko. Iya, yang kosong aja sebetulnya posisi sekretaris dan para wakil ketua yang meninggal serta yang tidak aktif.
Ya. Kalau diganti saya ya harus ada lebih dari satu orang pengganti PAC aja harus lebih dari satu orang untuk dipilih. Apalagi ketua DPC masa ditunjuk satu orang. Ini sudah salah dong. Ya. DPD sudah salah gitu mekanismenya. Oke. Ada apa ini? Gitu. Berarti secara tegas bahwa pengumuman Saudara Kosim menjadi ketua DPC itu adalah ilegal. Dan tidak sesuai dengan peraturan dan instruksi DPP partai. Ya. Kalau begitu mungkin ketua bisa menyampaikan nih ke para ketua PAC struktur ke bawah. Seperti apa? Ya. Kepada para ketua PAC termasuk tadi yang ada ke sini, saya beritahukan penggantian ketua DPC oleh seorang berdasarkan DPD, apalagi tidak harus dipilih, itu ilegal, tidak sah. Jadi tetap saya masih memegang kekuasaan DPC partai berdasarkan perintah Rakernas, karena tidak ada instruksi langsung diganti begitu saja sebelum ada SK baru. Dan Subang sendiri bukan berarti demisioner setelah habis masa jabatan. Tidak. Karena hasil Rakernas menyatakan bahwa tidak demisioner sebenarnya secara otomatis. Dari perintah DPP di dalam Rakernas untuk diperpanjang. Terus kalau saya digantikan juga harus jelas kesalahannya Pak Dadang. Saya melanggar apa? Terus bertentangan dengan adik-adik apa? Nggak bisa semau gue DPD, nggak bisa. Saya ini orang loh. Saya ini sudah mengabdi puluhan tahun. Ingat nggak bahwa dulu saya berjuang 3 orang, saya, EF dan Bang Herdani. Kemudian dua-duanya telah pindah partai. Saya bertahan sebagai pecinta PDI Perjuangan. Ya, justru itu. Bahkan saya pernah menduduki eksekutif, dan legislatif dari daerah sampai provinsi, berdasarkan PDIP. Kalau tidak ada partai PDIP, nggak mungkin. Nah, saat sekarang saya membaktikan diri ke PDIP ini. Jadi seharusnya mengadakan terima kasih ke saya, bukan membuang begitu saja seperti sampah. Tanya dulu mamanya nih oleh DPD. Kesalahannya apa? Kekurangannya apa? Kalau ada salah tinggal dibina. Kan tugas DPD itu membina DPC, membina PAC. Itu bukan seselumputan ngeganti perorangan. Begitu. Dan ketika ini, kalau bicara ini menjelang jadwal pendaftaran KPUD tanggal 27. Sekarang H-4 nih. Akankah jadi penonton? DPC? Ada kemungkinan, Dang. Ada kemungkinan. Karena pertama, setelah Saudara Ating kabur, hiber, mangpret, akibat duit, nah gitu ya. Baru dengan cocok conggang. Apa cocok conggang? Apa? Iya. Ini mas saya, pendapat saya. Dipanggil ke sana untuk menggantikan Saudara Ating yang tidak sanggup. Sekarang karena tanggalnya sudah mendesak, semua sudah bergandengan tangan, ketinggalan. Artinya sangat berpotensi tidak akan mengusung. Tidak akan mengusung kecuali calon DPP, DPD bisa mencalonkan nama lain. Kiriman lagi. Kalau nama Narta Sukanda tahu dia bisa tidak mencarikan koalisi dengan saya. Saya barusan juga kan itu Nasdem udah, Gerindra udah, Golkar udah. Dan dengan alasan belum terbitnya surat tugas kepada dua orang itu, satu orang di antara dua, Haji Ating dan Haji Narca, ketua DPC yaitu Pak Maman Yudia itu bersikap pasif karena tidak ada tenaga, gitu kan? Karena tidak ada tenaga, siapa akan dijual siapa kan? Ya tadinya kalau dari dulu cek saya dari dulu juga
sudah saja Narsa. Ya. Weh, saudara Japet. Terus Kosim. Jadi ini kan apa sengaja mengacaukan PDIP di bawah pimpinan saya supaya tidak kondusif dengan menghalang-halangi, membayangi ke calon apa namanya, bupati, wakil bupati. Terus saja bertahan pada Ating. Ya, Ating juga bukan jelek, bukan. Tapi teboga duit. Untuk bertempur di pilkada. Untuk bertempur depan kudu aya bekal. Buktinya aslinya apa? Omongan saya. Itu dalam raya duit, Pak. Kemarin lagi mau kabur atuh. Ya. Akhirnya hibar cara cek batur, Pak, hibar. Ayam leuweung meureun hibar, Pak. Ya. Sehingga PDIP ngerejak saya. Kaget saya dikatakan Ating mundur dalam waktu beberapa hari ini. Wah, gagal deh. Barangkali bisa diganti oleh Kosim duitnya di bantuan juga. Ya, gitu. Apa merasa optimis PDI Subang akan mengusung Narsa ini di pilkada H-4? Tidak optimis. Tidak optimis. Iya, dah hadirin lagi ketempatnya bagus baik sih. Gitu. Oh, waktunya terlalu dekat sih. Iya. Jadi keputusan tidak akan ikut di pilkada begitu potensinya. Yang memutuskan kan bukan kita, tapi DPD yang lebih atas. Bisa saja DPD yang lebih atas, misalnya bisa mengasahkan Ariel Noah, atau bisa lagi mengadakan siapa tuh Bajidor tuh, Bodor tuh, Sule, bisa aja. Apa maksudnya kiriman dari sana, dari DPD. Iya, orang-orang yang punya duit dari DPD pada ketika dikirim misalkan ini berandai-andai ketika dikirim DPC akan tegak lurus kah? Support atau? Ya tidak. Tidak. Saya mah tidak. Termasuk grassroots juga. Ya? Fenomenanya grassroots juga tidak akan ya, kalau grassroots saya tidak tahu. Saya dari gerbong saya ya punya di gerbong 100-200 banyak. Terutama lembur saya, saudara-saudara saya, anak buah simpatisan saya, pasti itu ikut gerbong saya. Dan tidak akan tegak lurus. Pokoknya PDI tidak kondusif lah nih. Tidak kondusif sekarang nih. Kan amun rek perang mah kudu tenang, kudu bahagia, banyak inspirasi. Iya mah mau mikirkeun we, kumaha teh DPD teh. Kok kieu? Kumaha teh si Kosim teh meniteng teuing. Cacak-cacak dipimpin ku orang tua anu baheulana berjuang nepi ka jeung gedung jeung sabana mun hayang diborong kabeh. Hayang ketua partai kumanehna, hayang ketua DPC kumanehna, hayang ketua wakil ketua dewan kumanehna. Padahal mah kolot mah eta we atuh. Kilang bara berena naon mah. Keun mah sidang ngingu partai. Manehna mah jongjon we di legislatif ya. Tapi ieu mah gila ya. Gila si Kosim itu. Ada upaya ketua ini ke DPP atau barangkali setelah mungkin mentok di DPD? Enggak lah. Enggak ada kita ke DPP. Untuk yang terakhir. Nah, sebab kami ini adalah sifatnya berbakti kepada partai itu. Kalau berbakti saja sudah tidak diterima, ya buat apa? Partai itu kan bukan agama. Ya. Ya bisa saja ke partai lain. Ya, gitu. Yang terakhir kali nih ketua, tadi dipertegas apa yang disampaikan, bisa disampaikan ketua ke grassroots agar suasana PDIP jelang pilkada nih H-4. Ya, kepada masyarakat Subang umumnya, khususnya kepada para kader, baik PAC ranting dan anak ranting yang sudah saya bentuk sedemikian rupa, khususnya bahwa kondisi PDIP sekarang belum kondusif, bahkan mendekati carut marut karena soal kepemimpinan yang tidak jelas. Sehingga
kami belum bisa mengikat secara kepartean, belum bisa mengikat secara ideologi, karena memang di atasnya sendiri masih gunjang gaji. Ya, demikian juga terhadap gedung partai yang dapat saya membuat sendiri. Ingat, Tang, sekretariat. gedung partai dapat saya membuat sendiri. Ya, tentu saja itu tidak akan diberikan leluasa kepada pihak partai PDI Perjuangan sebelum ada kejelasan kepemimpinan. Ya. Ya, silakan saja di tempat lain nyewa dulu lah, membuat dan lain sebagainya. Jangan coba-coba. Ya. Oke, itu aja. Itu aja. Cukup. Oke, terima kasih. Demikian, misalnya Metro Buana dimanapun Anda berada, bincang-bincang terkait update seputar gonjang-ganjing yang terjadi di tubuh DPC PDI Perjuangan per hari ini, Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, H-4 menjelang Pilkada Kabupaten Subang, di mana barusan tersampaikan bahwa benar PDI Perjuangan sangat berpotensi tidak akan ikut mengusung calon secara final, ya. Potensi. Demikian, kita bertemu kembali di segmen lain bersama podcast Hong Sia Merdeka. Merdeka. Udah merdeka mah.